Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mengetahui keberagaman ciri tubuh teman di sekolah. Yang kedua, siswa mengetahui informasi dan kata sapaan dalam fabel. Yang ketiga, siswa mengetahui pecahan sebagai bagian dari kesatuan. Dan yang keempat, siswa dapat menggambar imajinatif. Nah, sebelum kita memasuki penjelasan materi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama muatan PPKN. Pada pembelajaran 2 tentang keberagaman ciri tubuh teman di sekolah. Nah, ciri tubuh dapat dibedakan secara langsung dengan mata. Contoh ciri tubuh yaitu jenis rambut dan tinggi badan. Ciri tubuh kamu dan temanmu dapat berbeda. Perbedaan ciri tubuh membuatmu menjadi unik dan istimewa. Kita harus bersyukur atas ciri tubuh kita, anak-anak. Perbedaan ciri tubuh dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Dalam hal tinggi badan, kita harus saling menghormati dalam perbedaan tinggi badan. Jadi, yang memiliki tinggi badan lebih tinggi tidak boleh mengejek temannya yang mempunyai tinggi badan yang lebih pendek. Nah, kita tidak boleh anak-anak membedakan yang tinggi dan yang pendek. Saat membagi kelompok, kita juga harus adil. Kebersamaan harus selalu dijaga meskipun dalam perbedaan. Nah, kira-kira anak-anak, apa yang akan terjadi jika ada salah satu temanmu yang tidak menghormati perbedaan tinggi badan? Kira-kira apa, anak-anak? Ya, akan terjadi perselisihan atau pertengkaran. Jadi akan terjadi permusuhan antara teman satu dan yang lainnya. Maka dari itu, meskipun kita berbeda ciri tubuh, kita harus tetap saling menghormati dan menyayangi. Begitu ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan belajar muatan bahasa Indonesia pembelajaran 1 dan 2. Nah, pada pembelajaran 1 kita membahas tentang informasi dalam fabel. Mari kita ingat kembali bahwa fabel merupakan cerita fiksi singkat yang menggunakan nama hewan sebagai tokohnya. Kita dapat memahami isi fabel dengan cara membaca atau mendengarkan fabel dengan seksama. Informasi yang dapat ditemukan dalam fabel antara lain nama tokoh, karakter tokoh, dan peristiwa yang dialami tokoh. Nah, ayo simaklah cuplikan fabel berikut. Di suatu perkebunan hiduplah seekor kelinci bernama Gary. Gary tinggal bersama adiknya, Lily. Datanglah sekelompok tikus tanah ke perkebunan tersebut. Mereka membuat lubang di mana-mana. Lee, lihatlah perkebunan ini penuh lubang sejak kehadiran tikus tanah, ucap Gary. Iya kak, bagaimana kalau kakak menegur mereka, ucap Lily. Nah, itu percakapan antara Gary dan Lily, seekor kelinci, kakak beradik yang menceritakan tikus. Nah, tokoh dalam fabel tersebut siapa anak-anak? Gary, Lily, dan sekelompok tikus tanah. Tokoh-tokoh dalam fabel tersebut tinggal di perkebunan. Kemudian informasi dalam fabel tersebut apa? Sekelompok tikus tanah membuat lubang-lubang di perkebunan. Nah, itu informasi yang dapat kita temukan dari fabel yang sudah Bularas bacakan.
Kemudian pada pembelajaran 2 kita belajar tentang kata sapaan dalam fabel. Nah, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan juga dapat dijumpai dalam fabel, yaitu pada kalimat yang diucapkan oleh para tokoh. Nah, kata sapaan itu anak-anak digunakan saat berbicara langsung dengan teman atau orang lain. Jadi ketika kita bertemu secara langsung, maka kita bisa menggunakan kata sapaan. Kata sapaan dapat berupa panggilan nama diri, gelar kepangkatan, atau kata nama, nyonya dan nona. Kata sapaan yang baik akan membuat orang yang kita ajak bicara merasa dihargai. Contohnya bagaimana anak-anak? Nah, contohnya, maaf Tikustana, sebenarnya kami kesini ingin berbicara denganmu, ujar Jerry. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, kamu mau kemana, Mut? Nah, itu menggunakan nama panggilan. Sapaan menggunakan nama panggilan. Kita juga bisa menggunakan kata nona atau nyonya seperti yang sudah pernah Bu Laras ajarkan. Nah, begitu ya anak-anak, pengertian tentang bagaimana menemukan informasi dalam fabel serta menggunakan kata sapaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan juga yang ada dalam fabel. Selanjutnya kita akan belajar muatan matematika pada pembelajaran 1 mengenai pecahan sebagai bagian dari kesatuan. Nah, ayo perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 3 kue coklat. Setiap kue dipotong dengan cara berikut. Nah, 1 kue dipotong menjadi 2 bagian anak-anak. Dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, setiap potong kue menyatakan pecahan 1/2. Karena 1 kue itu dibagi menjadi 2 bagian. Kemudian cara yang kedua, 1 kue dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Nah, setiap potong kue dinyatakan dalam pecahan yaitu 1/3. Mengapa? Karena 1 kue dipotong menjadi 3. Selanjutnya 1 kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Maka setiap potong kue menyatakan pecahan 1/4 karena dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Selanjutnya perhatikan contoh berikut menentukan pecahan sesuai gambar. Kue bertanda X bernilai 1/2. Puding bertanda X bernilai 1/3. Kue bertanda X bernilai 1/3, pizza bertanda X bernilai 1/4, dan kue yang terakhir yang bertanda X bernilai 1/4. Anak-anak bisa pahami dengan menghitung jumlah bagian yang sudah dipotong. Apakah menjadi berapa? Kemudian selanjutnya, buku yang berdiri yaitu 1/2. Buku berwarna merah itu 1/4. Buku berpita 1/2. Buku berpita 1/3. Dan buku berwarna ungu 1/3. Oke anak-anak, bisa difahami dengan menghitung jumlah keseluruhan benda yang ada, lalu anak-anak perhatikan apakah perintahnya. Jika perintahnya menyatakan ada berapa buku yang berwarna merah, maka anak-anak hitung buku berwarna merah ada berapa. Maka kemudian anak-anak akan mengetahui pecahan berapa yang bisa dinyatakan sesuai gambar dan perintahnya. Selanjutnya kita belajar muatan SBDP pada pembelajaran 1 mengenai menggambar imajinasi. Tentu anak-anak masih ingat apa itu gambar imajinasi, yaitu salah satu cara kita menyampaikan cerita melalui gambar imajinasi. Nah, gambar imajinasi itu dibuat berdasarkan hayalan. Nah, gambar imajinasi juga terkadang bukan sesuai dengan kenyataannya. Kadang juga dibuat sesuai pengalaman. Sebelum menggambar, kita perlu membuat sketsa terlebih dahulu. Apa itu sketsa, anak-anak?
Sketsa adalah gambaran awal yang digunakan untuk mengawali atau sebagai kerangka sebuah gambar utama. Kita siapkan juga alat dan bahan yang diperlukan untuk menggambar. Gambar juga dapat diberi warna agar terlihat menarik. Jadi yang Bu Laras maksud adalah sketsa atau kita mau menggambar apa, kita bentuk terlebih dahulu baru nanti kita tebalkan dan kita warnai. Seperti ini contohnya menggambar imajinasi ya anak-anak. Semuanya pasti sudah pernah menggambar imajinasi. Dan Bu Laras harapkan semuanya sudah paham apakah itu gambar imajinasi. Yaitu gambar yang dibuat sesuai dengan hayalan kita. Kita berhayal tentang apa atau kita hendak menceritakan tentang apa, kita buat menjadi sebuah karya, yaitu menjadi sebuah gambar imajinasi. Begitu ya anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Untuk tugas hari ini yaitu anak-anak diminta untuk mengukur tinggi badan anggota keluarga. Nah, sebenarnya menggunakan tinggi badan anggota teman-teman yang ada di sekolah. Tetapi Bu Laras ganti dengan mengukur tinggi badan anggota keluarga yang ada di rumah. Kemudian anak-anak bisa tuliskan data tersebut di dalam buku tulis, lalu dikumpulkan dalam classroom. Nah, itu merupakan tugas muatan PPKN KD 3.3. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.